Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Pada kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya masih seputaran P3K tahun 2024. Nah, buat teman-teman yang sedang menunggu, yang sudah mengecek kemarin hasil pengumuman, bagi teman-teman yang belum memiliki kesempatan formasi atau karena kuota formasinya kurang dari jumlah pelamar atau peserta P3K tahun 2024. Nah, pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang informasi yang saya dapatkan. Di sini ada daerah provinsi Riau. Eli Wardani mengikuti rapat koordinasi tentang penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah. Jadi rapat tersebut di sini diikuti secara virtual di RLC Menara Lancang Kuning. Nah, dalam negeri Tito Karnavian memulainya dengan menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku, bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau tenaga honorer. Nah, di sini bisa kita lihat, kita benahi yang sudah ada, tenaga yang sudah ada, jangan ditambah terus, lalu yang lama biarkan saja. Nanti akan menjadi masalah, tegas Tito. Nah, di sini kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, penataan ini harusnya sudah selesai pada Desember 2024. Namun, pada kenyataannya tidak semua Pemda selesai mengurus penataan tersebut, teman-teman ya. Kemudian di sini dalam penataannya harus ada pertimbangan menghindari PHK massal. Yang pertama itu buat tenaga non ASN ya, karena supaya ada pertimbangan menghindari PHK massal. Kemudian tidak mengurangi pendapatan saat ini. Nah, jika nanti kita sedang menunggu informasi terkait P3K pada waktu. Jadi di sini dalam penataannya ya, teman-teman bisa lihat yang bahwa yang pertama untuk menuntaskan tenaga honorer. Jadi yang pertama ada pertimbangan menghindari dari PHK massal, kemudian tidak mengurangi pendapatan saat ini, kemudian menghindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan regulasi yang ada, jelas ini. Kemudian saya menjelaskan ya, di sini untuk dari surat BKN ya, di sini ada masih dibuka, yaitu P3K, pendaftaran P3K pada tahap kedua. Di sini ada penyesuaian kembali jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Di sini tahap kedua. Nah, di sini ada perpanjangan waktu ya, pendaftaran, tanggal pendaftaran. Di sini kita bisa lihat pada lampiran ya, pada lampiran di bawah ini. Nah, di sini ada perubahan yang bahwa di sini ada jadwal lama ya, untuk pendaftaran seleksi P3K tahap kedua. Nah, kalau kemarin tanggal 17 November pendaftarannya sampai dengan 7 Januari 2025, sekarang sudah diperpanjang menjadi 17 November sampai dengan 15 Januari. Nah, kemudian untuk perubahan jadwal baru yang berikutnya di sini masih sesuai dengan semula, teman-teman ya. Nah, di sini mengingat karena untuk menuntaskan tenaga honorer ya, yang bahwa buat yang teman-teman yang tidak mendapatkan lowongan formasi kemarin atau terpenuhi, jadi teman-teman jangan berkecil hati, yang bahwa di sini di surat keputusan Menpan RB ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa cek di
ke-33, diktum ke-33 yang bahwa dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, yaitu karena kuota formasinya sudah penuh ya, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi baik dari administrasi maupun sampai dengan ujian seleksi kompetensi ya. Jadi di sini ada pertimbangan untuk P3K paruh waktu ya, teman-teman ya. Kemudian saya jelaskan di sini untuk pada BKN Kemenpan RB, Kemendagri meminta instansi pemerintah daerah ikut percepatan penyelesaian tenaga non ASN yang seperti saya jelaskan tadi, teman-teman ya. Di sini pada hari kedua sejak resmi menjabat sebagai kepala BKN, Prof. Zudan Arif kembali gercep ya. Di sini membahas penyelesaian tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah bersama Menteri PAN RB Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan perwakilan seluruh instansi pemerintah daerah se-Indonesia, teman-teman ya. Kemudian Kepala BKN berpesan meminta seluruh kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian PPK di instansi daerah untuk mengarahkan seluruh tenaga non-ASN di instansi wilayah kerjanya agar mendaftar seleksi P3K tahap kedua. Nah, di sini masih diperpanjang ya, yang seperti saya jelaskan tadi untuk seleksi P3K tahap kedua, jadi agar mendaftar yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Januari 2025. Nah, kemudian di samping itu Mendagri Tito Karnavian menegaskan kepada kepala daerah bahwa Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 sudah secara tegas melarang PPK untuk mengangkat tenaga non-ASN ke depannya. Jadi di sini kalau kita lihat dalam pembahasan ini yang bahwa PPK sudah secara tegas melarang PPK untuk mengangkat tenaga non ASN ke depannya. Jadi tidak ada pengangkatan tenaga non ASN lagi ke depannya. Ia menegaskan agar seluruh pemerintah daerah segera menata penyelesaian tenaga non ASN yang terhitung sebanyak 1,7 juta. Jadi targetnya adalah sebanyak 1,7 juta. Termasuk yang terdata di database BKN, itu semuanya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, semoga untuk kedepannya informasi ya yang sedang menunggu, buat teman-teman yang kemarin belum mendapatkan informasi atau belum lulus ya, tidak ada keterangan lulus baik itu R2 maupun R3, jadi ada pertimbangan untuk dijadikan P3K paruh waktu ke depannya, teman-teman ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.